Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Asibuan. Pemirsa, hari ini mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard menghadapi sidang vonis kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur terkait kematian Dini Sera. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini akan membacakan putusan terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung yang menjadi maklar perkara Zaraf Richard. Selain Zaraf, Hakim juga akan membacakan vonis terhadap Ibu Ronald Tanur, Mayrizka Wijaya, dan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Sidang ketiganya rencananya akan digelar di ruang Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Rona Marina. Rona, selamat siang. Seperti apa jalannya sidang putusan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur hari ini? Ya, baik Anggi, terkait dengan sidang kasus putusan dari kasus suap yang menjerat 3 orang, yakni Zaraf Richard, Lisa Rahmat, dan juga Mayrizka Wijaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ataupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pagi hari ini ditunda ke pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi memang saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 11 yang sejatinya memang harusnya dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat tadi, namun dikarenakan alasan bahwa para majelis hakim dan juga pihak dari terdakwa ini dirasa belum siap, maka dari itu ditunda ke pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga masih melihat begitu ya Anggi, terkait dengan seperti apa perkembangan dari putusan ini nanti akan berlangsung. Karena memang kasus ini cukup kontroversial dan juga berkepanjangan karena dimulainya dari yakni saat itu Ronald Tanur sudah divonis sudah terbukti bahwa ia telah membunuh sang kekasihnya yakni Dini Sera, namun ternyata tiba-tiba bisa mendapatkan vonis bebas. Dan hal ini pun juga terkuak setelah beberapa waktu belakangan, yakni ternyata terbukti bahwa dikatakan dakwaan kepada ketiga orang yang hari ini akan diputuskan, yakni mulai dari ibunya Mayrizka Wijaya yang diduga ini bersekongkol ataupun menyuruh Lisa Rahmat yang saat itu merupakan kuasa hukum dari Ronald Tanur untuk menghubungi salah satu pejabat dari Mahkamah Konstitusi, yakni Zaraf Richard, untuk bisa berkenalan dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kala itu untuk mempengaruhi hasil dari vonis yang akan dikeluarkan hakim kepada Ronald Tanur kala itu. Dan memang untuk dakwaan sendiri ini untuk Zaraf Richard ini akan didakwa sebelumnya yakni selama 20 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Apabila ia tidak dapat membayarkan dendanya, maka akan diberikan yakni tambahan untuk penjara yakni selama 6 bulan lamanya. Karena memang untuk Zaraf Richard ini diduga telah melanggar pasal 6 ayat 1 dan juga pasal 12 Jungto, pasal 15 Jungto, pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan hal yang memberatkan bagi Zaraf Richard untuk sampai dituntut 20 tahun penjara ini karena ia diduga telah mencederai lembaga ataupun salah satu lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Agung, dikarenakan ia sudah melakukan suap penyuap ini bahkan tidak hanya pada kasus Ronald Tanur, namun dari tahun sekitar 2012 hingga sekitar tahun 2022. Dan bahkan di kediamannya pun ini ditemukan bahwa ia menyimpan sebanyak 915 miliar uang dan juga menyimpan sekitar 51 kg emas antam yang ditemukan oleh pihak dari jaksa begitu ya. Dan selain itu untuk dakwaan bagi Lisa Rahmat ini juga diberikan yakni selama 14 tahun penjara dan juga denda sebanyak 1 miliar rupiah. Dan apabila Lisa juga tidak bisa membayar denda tersebut, maka akan diberikan kurungan tambahan yakni selama 6 bulan penjara. Lisa pun ini juga dituntut pidana lain yakni untuk mencopot ataupun mencabut profesinya sebagai seorang advokat. Dan juga hal ini pun juga yang tadinya membuat Lisa menjadi keberatan begitu dalam pledoinya beberapa waktu yang lalu. Dan selain itu juga di sisi lainnya Lisa ini juga terbukti bahwa ia bersekongkol, diduga memang kuat terbukti bersekongkol dengan orang-orang yakni ketiga majelis hakim yang saat itu memang memutus kasus ataupun memberikan putusan kepada Ronald Tanur yang tiba-tiba divonis bebas begitu. Dan kemudian yang terakhir ini untuk Mayrizka Wijaya ini Anggi yang merupakan ibunda dari Ronald Tanur, ini ia dituntut 4 tahun penjara dengan harus membayarkan denda sebanyak 750 juta. Dan sama halnya seperti kedua terdakwa yang lainnya, apabila ia tidak dapat membayarkan dendanya, maka ia akan ditambahi kurungan sebanyak 6 bulan penjara. Anggi. Baik, Rona, apakah ada kemungkinan ketiga terdakwa ini mengajukan banding?
Ya, baik Anggi, terkait dengan banding yang mungkin saja akan diutarakan ataupun langsung akan dimintai oleh para ketiga terdakwa nanti, ini kami juga masih menanti karena masih beberapa jam lagi begitu ya untuk sidang putusan dari ketiganya. Namun memang untuk maksimal pengajuan banding itu sendiri adalah 7 hari setelah putusan tersebut keluar. Dan memang jika kita melihat bahwa untuk putusan banding ini kemungkinannya adalah ketika kita melihat pledoi ataupun nota pembelaan dari ketiga terdakwa sebelumnya, di mana seperti Zarov Richard, Lisa Rahmat dan juga Meris Kawijaya ini dalam menyampaikan pledoinya ini memang tampak cukup dramatis begitu ya Anggi, karena memang disertai dengan isak tangis juga, di mana dimulai dari Zarov Richard ini pada 10 Juni 2025 kemarin ini ia sempat juga mengakui dan juga meminta maaf kepada Mahkamah Agung karena memang ia mengaku sudah mencederai terkait dengan institusi Mahkamah Agung itu sendiri, karena saat itu posisinya juga bukan posisi yang rendah begitu ya, yakni bisa dikatakan mantan pejabat dari Mahkamah Agung itu sendiri. Dan Zarov juga mengatakan bahwa saat ini seharusnya posisinya ini sudah pensiun, yakni ia sudah berada di usia 63 tahun, maka dari itu seharusnya ia juga sudah menjalani kehidupannya dan berfokus dengan keluarga. Namun di satu sisi dalam pledoinya ini Zarov Richard mengatakan bahwa sebetulnya ia tidak mengikuti secara menyeluruh terkait dengan persidangan Ronald Tanur itu sendiri. Maka dari itu ia mengaku bahwa ia sebetulnya tidak mempengaruhi ataupun memberikan suap kepada majelis hakim yang saat itu memvonis Ronald Tanur. Jadi ia bisa mengatakan bahwa vonis bebas terhadap Ronald Tanur kala itu yang dilakukan oleh Hakim Agung Susilo ini merupakan atas keyakinan sang hakim itu sendiri. Kemudian di sisi lain yakni untuk pledoi yang disampaikan Lisa Rahmat sebelumnya, ia mengatakan bahwa ia meminta agar majelis hakim ini dapat membebaskannya dari semua tuntutan dan juga mengembalikan harkat dan martabatnya, kemudian juga mengembalikan barang-barang yang telah disita dari pihak pengadilan darinya, dan juga salah satunya adalah meminta agar tuntutan pidana terkait pencabutan ia sebagai seorang advokat ini juga dikembalikan lagi, dikarenakan memang ia tidak setuju karena untuk hak mencari mata pencaharian dan juga hak untuk hidup ini tidak seharusnya dicabut semata-mata, dan hal tersebut juga ia yakini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu Lisa Rahmat maksud kami ini juga meminta agar majelis hakim ini dapat meringankannya. Selain itu untuk Meris Kawijaya ini juga ia sempat menangis karena ia merasa difitnah oleh Lisa Rahmat terkait dengan putusan anaknya tersebut. Padahal saat itu ia memberikan fee senilai 1,5 miliar itu adalah murni uang untuk membayar Lisa Rahmat karena telah menolong ataupun menjadi kuasa hukum anaknya dan bukan merupakan uang dari suap. Sementara demikian Anggi, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.